sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Sahabat bahasa, bentuk soal berikutnya terkait topik kesalahan penggunaan ejaan. Nah, untuk topik ini ada 3 bentuk soal. Yang pertama, menunjukkan kesalahan penggunaan ejaan. Misalnya, pada soal yang berbunyi sebagai berikut. Cermatilah kalimat berikut, ada 4 kalimat. Kalimat pertama, kreativitas anak-anak perlu dibangun dan difasilitasi sejak kecil. Kalimat kedua, ketika ibu sakit, aku membelikan obat di apotek. Kalimat ketiga, agar acara berjalan dengan lancar, panitia harus berkoordinir sesuai tugasnya. Kalimat keempat, minggu depan siswa kelas 9 mulai melaksanakan ujian praktik. Nah, kata tidak baku ditunjukkan oleh nomor berapa ya? Kita cermati bersama-sama keempat kalimat tersebut. Kata kreativitas, sudah betulkah? Kalimat kedua, kata apotek, sudah betul atau belum ya? Kalimat ketiga, pada kata berkoordinir, sudah betul atau belum? Dan kalimat keempat, ada kata praktik. Kita cermati bersama pada pembahasannya. Pada kata kreativitas, itu kita perlu melihat. Di sana ada bentuk serapan dari bahasa Inggris, creativity. Creativity. Semua kata yang berasal dari bahasa Inggris berakhiran dengan viti akan diserap, disesuaikan, diadaptasi menjadi vitas. Contoh lain, university, universitas. Effectivity, efektivitas. Jadi viti itu akan menjadi vitas, V. Kemudian pada kata koordinir, itu juga berasal dari serapan bahasa Inggris kata coordination. Kata-kata bahasa Inggris yang berasal dari kata berakhiran tion akan diserap menjadi isasi ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, organization menjadi organisasi. Sehingga pada soal yang tadi, kalimat ke-1 dan ke-3 itu tidak baku. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya pada soal yang berbentuk memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan. Sahabat bahasa bisa mencermati soal berikut. Permukiman yang terletak di dataran tinggi Dieng biasanya berudara lembab. Perbaikan ejaan kalimat tersebut yang tepat adalah sahabat bahasa bisa mencermati dari penggunaan huruf kapital ataupun ejaan yang baku. Nah, di sini ada kata permukiman, ada dataran tinggi Dieng, ada lembab, ada 3 bagian yang perlu kita cermati. Pada kata permukiman, yang berarti tempat bermukim, baku dituliskan permukiman karena berasal dari kata dasar mukim yang ditambah awalan ber. Yang jika diubah ke dalam bentuk kata benda, kata bermukim itu tadi akan mendapatkan awalan per dan akhiran an menjadi permukiman. Seperti juga pada kata berdagang, dari kata dasar dagang mendapat awalan ber dan jika diubah menjadi kata benda akan menjadi perdagangan. Begitu pula pada kata bersembunyi, yang jika diubah menjadi kata benda akan menjadi persembunyian. Kemudian pada penulisan huruf kapital dataran tinggi, di sana dituliskan dengan awal kapital karena diikuti dengan nama Dieng. Bila tidak diikuti nama geografisnya, memang tidak perlu ditulis kapital. Misalnya pada kalimat aku tinggal di daerah dataran tinggi. Di sini tidak diberikan keterangan geografis jelas dataran tinggi mana, sehingga tidak perlu kapital. Berikutnya pada kata lembab, itu memang perlu diubah menjadi
lembab berakhiran P, karena lembab yang berakhiran P memang tidak baku. Yang baku adalah lembab dengan akhiran P. Sehingga perbaikan ejaan kalimat yang tepat adalah di pilihan yang C. Permukiman sudah benar. Kemudian dataran tinggi perlu diubah dengan awal kapital karena diikuti dengan nama geografis Dieng. Dan lembab perlu diubah menjadi yang berakhiran P. Nah, bentuk ketiga, sahabat bahasa, tentang kesalahan penggunaan ejaan adalah dalam menentukan alasan kesalahan penggunaan ejaan. Di sini contohnya adalah pada kalimat, demi menjaga stabilitas keamanan internasional, keharmonisan hubungan antar negara perlu ditegakkan. Kesalahan penulisan antar negara pada kalimat tersebut karena kita perlu mengetahui alasannya. Mengapa antar negara itu dikatakan salah? Apakah karena antar itu lebih jelas makna jika diganti dengan kata setiap? Atau kata antar ini sebagai bentuk terikat, sehingga perlu dipisahkan tanda hubung dengan kata yang mengikutinya. Jadi misalnya, perlu ditambahin strap atau tanda hubung pendek. Atau kata antar sebagai bentuk terikat, sehingga harus dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya, sehingga di sini tidak memerlukan spasi. Atau mungkin karena dia kata gabung, sehingga lebih tepat diganti dengan kata antara. Nah, kita perlu mencermati dari sisi antar memang merupakan unsur kata gabung. Dia merupakan bentuk terikat, sehingga harus dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi, antar negara itu tepat dituliskan tanpa spasi. Contoh lain dari bentuk terikat yang berupa anti, pro, pasca, swa, non, itu merupakan bentuk-bentuk terikat yang tidak perlu spasi jika bergabung dengan kata yang mengikutinya. Misalnya pada kata anti karat, proaktif, pasca panen, dan lain-lain. Sekian pembahasan terkait dengan subtopik soal yang berupa kesalahan penggunaan ejaan. Sahabat bahasa berikutnya bisa mencari referensi soal-soal yang lain atau bisa membaca pedoman umum ejaan bahasa Indonesia untuk bisa lebih mencermati tentang penggunaan ejaan, baik penulisan kata, penggunaan tanda baca, penulisan unsur serapan, dan juga penulisan huruf-huruf kapital. Terima kasih. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.